kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun untuk hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Dan itu kewenangannya nanti ada di Komisi Kode Etik. Kami orang tua, harapan Eliezer juga masih seperti bisa kembali bertugas sebagai seorang anggota BRIMOB. Saudara Barada Richard Eliezer menjalani sidang etik hari ini. Verdi Sambo dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang etik Eliezer. Eliezer memasuki ruang sidang etik dikawal 2 anggota Provos. Eliezer menggunakan pakaian dinas harian Yanma Polri karena ia telah dimutasi ke Yanma Polri dari BRIMOB karena kasus pembunuhan Yosua. Sidang Eliezer dilakukan secara tertutup dan menghadirkan 8 orang saksi, salah satunya Verdi Sambo. Namun Sambo tak hadir sebagai saksi dalam sidang etik Eliezer. Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Eliezer akan dipimpin oleh Sekretaris Biro Penanggung-Jawaban Profesi Propam Polri, Kombes Sakeus Ginting. Sidang etik terhadap Eliezer turut diawasi oleh pihak eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam sidang KKEP, sidang kode etik atas nama terduga Baradae ada 8. 8 ini yaitu 1 saudara FS, kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Nah, yang 3 orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik. Jadi dari keseluruhan 8 saksi yang dipanggil dalam sidang kode etik ini, yang hadir langsung dan memberikan keterangan kepada majelis sidang kode etik ada 3. Sementara itu keluarga besar Richard Eliezer di Manado, Sulawesi Utara berharap Eliezer tetap menjadi anggota Polri. Namun demikian pihak keluarga menyerahkan seluruh hasil sidang etik kepada Polri. Kami juga atas nama keluarga yang ada di Manado, kami tetap mendukung Richard tetap menjadi anggota Polri, BRIMOB. Dan kami juga kalau dia tetap diterima menjadi anggota Polri, kami atas nama keluarga berterima kasih. Nasib Eliezer untuk tetap jadi anggota Polri ditentukan dalam sidang etik hari ini. Namun Eliezer dipastikan telah mendapat perlindungan hingga bulan Agustus tahun ini dari LPSK. Selama dalam perlindungan LPSK, Eliezer akan menerima berbagai perlindungan dan layanan pemulihan, termasuk penjagaan fisik di selnya. Saya selaku penasihat hukum telah menerima salinan perjanjian perpanjangan LPSK dengan Richard Eliezer terkait dengan status sebagai justice collaborator atau sebagai terlindung dari LPSK. Kedepannya tentunya kita akan sering berkoordinasi dengan LPSK, kita harapkan semua proses berjalan lancar dan kita sedang menunggu etik dan juga ada beberapa tahapan berikutnya. Semuanya kita serahkan kepada Polri dan saya selaku penasihat hukum bersama keluarga tentunya akan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Soal penahanan Eliezer, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memastikan siap memberikan sel khusus bagi Eliezer yang berstatus sebagai penguak fakta. Sebagai penguak fakta kasus Sambo, Eliezer tak hanya berpeluang tetap jadi polisi pasca vonis, ia juga berpeluang mendapat remisi tambahan. Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian hak bersyarat untuk narapidana. Salah satunya adalah pemberian remisi. Nah, remisi yang disampaikan LPSK itu remisi tambahan, memang itu ada di pasal 35A Permenkumham nomor 7 tahun 2022, di mana di sana disampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari LPSK, maka kita bisa berikan remisi tambahan sebesar setengah dari remisi umum. Pasca divonis 1 tahun 6 bulan penjara, keluarga masih berharap Eliezer bisa kembali berkarya sebagai anggota Polri. Tim Liputan Kompas TV.